Baik, kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan terkait bidang rata. Nah, pada dimensi 3 ada sedikit perbedaan terkait persamaan umumnya yang digunakan. Nah, jadi kembali dulu sebentar di sini. Waktu dimensi 2 dulu, kita mengenal bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0 ini sebagai persamaan garis. Nah, sekarang pada dimensi 3, bentuk ini AX plus BY plus CZ karena melibatkan sumbu Z ya pada dimensi 3, kemudian plus D sama dengan 0, ini menjadi persamaan bidang rata. Nah, contohnya ini misalnya, sembarang, saya mau mencontohkan ini, 4X plus 3Y plus 2Z boleh min 12 sama dengan min 12 sama dengan 0 atau langsung sama dengan 12. Boleh di sini. 4X plus 3Y plus 2Z sama dengan 12. Oh, harus kecil semua ternyata. Nggak bisa pakai caps lock. Nah, 4X plus 3Y plus 2Z sama dengan 12. Nah, ini merupakan bidang 4X plus 3Y plus 2Z sama dengan 12. Meskipun yang ditampilkan oleh GeoGebra tampaknya hanya sebatas pada segi 4 ini, tetapi bidang rata itu luasnya jauh tak hingga ya. Jadi meskipun begini, ini sumbu X-nya. Jadi ke kanan sana itu jauh tak hingga, ke kiri jauh tak hingga, bawah jauh tak hingga, ke atas jauh tak hingga. Jadi ini sebenarnya luas sekali, betul kurang lebih. Nah, kemudian ada beberapa bidang yang posisinya itu memiliki keistimewaan tertentu. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, ini bidang yang sejajar bidang koordinat. Nah, bidang yang sejajar bidang koordinat. Yang pertama, bidang yang sejajar ZOZ sejauh A. Bentuk umumnya X sama dengan 0. Nah, ZOZ ya, ZOZ. Kita mengingat kembali kemarin yang merah ini sumbu X, yaitu yang ada di kirimu. Nah, sebentar, begini, biar lebih mudah. Nah, boleh begini, saya ganti dulu. Mungkin biar lebih mudah. Tunggu sebentar. Nah, begini. Nah, sebentar begini. Saya ganti warna dulu mungkin. Nah, kok jadi ini? Serapa wes. Nah, ini kemudian saya ganti ini. Baik. Nah, kita kemarin sudah mempelajari oktan 1 di sini ya, di posisi kita saat ini. Jadi kalau kita memisalkan atau mempelajari GAR, lebih mudahnya kita memposisikan diri kita berada di oktan 1. Nah, 3 bidang ini, jadi yang hijau ini lantaimu, biru ini tembok di depanmu, karena kamu menghadap ke sana posisinya, kemudian yang merah ini tembok yang berada di kirimu. Dan di sini sebagai titik pusat atau titik awal 000. Nah, bidang yang sejajar ZOZ, jadi ingat gak ZOZ? Nah, yang merah ini kemarin sumbu X, yang hijau di sini sumbu Y, dan yang biru sumbu Y. Nah, kalau ZOZ, nah ZOZ, nah Z itu dari sini. ZOZ berarti dari Z ke O ke Z. Z ke O ke Z. Nah, itu ini, bidang ini. Nah, ya kan? Bidang ini dari Z ke arah O ke Z. Nah, bidang ZOZ. Bidang ZOZ. ZOZ ada Z-nya, ada Z-nya. Gampangannya gitu, tidak ada X-nya, berarti X-nya sama dengan 0 persamaannya ini. Bidang YOZ persamaannya X sama dengan 0. ZOZ ada Z-nya, ada Z-nya. Tidak ada X-nya, berarti lebih mudah mengingatkan begitu, X-nya sama dengan 0. Nah, ini bidang ZOZ. Ada lagi banyak bidang yang lainnya yang sejajar bidang ZOZ. Jadi contohnya katakanlah
X sama dengan 5. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ini tadi lantaimu di sini, nah, kamu di dalam ruangan ini tembok depanmu tadi ZOZ, nah, X sama dengan A ini, X sama dengan A, boleh X sama dengan 5 misalnya. Itu tembok yang berada di belakangmu, sini. Jadi ini tadi depanmu, yang merah ini kirimu, belakang ini, bidang sejajar ZOZ sejauh A. A-nya misalnya 5 ya berarti jarak bidang ini depanmu ZOZ ke bidang yang ini itu 5 satuan. Begitu nggih? Terus kemudian selanjutnya kita punya ini yang kedua, yaitu bidang XOZ. XOZ, X-nya dari mana? Dari sini. X ke O ke Z. Nah, X, O, Z. Ada X-nya, ada Z-nya. Tidak ada Z-nya. Nah, berarti persamaannya Y sama dengan 0. Kurang lebih begini. Kalau dari samping begini. Jadi, bidangnya dari X ke O ke Z. X, O, Z. Tidak ada Z-nya. Berarti Y sama dengan 0. Nah, ini tadi lantaimu. Nah, ini lantaimu. Ini depanmu. Nah, berarti kirimu ini tadi itu persamaannya Y sama dengan 0. Nah, contoh dari bidang yang sejajar XOZ sejauh B dengan persamaannya Y sama dengan B, boleh ditulis misalnya Y sama dengan 5 gitu ya, boleh. Nah, ini tembok kananmu. Ini tembok belakangmu. Jadi kamu kalau misalkan kamu berada di dalam sini, ya, hadap ke sana kan. Ini tadi apa ini? Bidang ZOZ, di sini bidang XOZ, di sini ZOZ, berarti nggak ada X-nya, X sama dengan 0. Yang di sini digeser sejauh 5, berarti X sama dengan 5. Di sini bidang XOZ, nggak ada Y-nya, berarti Y sama dengan 0. Digeser ke kanan sejauh 5, berarti Y sama dengan 5. Kalau ini digeser ke kiri sejauh 5, berarti Y sama dengan min 5. Kalau bidang ini, ZOZ tadi, itu X sama dengan 0, digeser ke sini sejauh 5, berarti X sama dengan 5. Kalau digeser ke sana, sejauh 5, berarti X sama dengan min 5. Begitu nggih? Terus kemudian ini yang terakhir ada bidang XOZ. Nah, bidang XOZ itu mana? Nah, XOZ jelas ini gampang ya. Dari sumbu X ke O ke Z. XOZ ya, XOZ maaf, XOZ. Nah, XOZ ini adalah lantaimu. XOZ ada X-nya, ada Z-nya, tidak ada Z-nya. Gitu paling mudah. Z sama ada X-nya, ada Z-nya, tidak ada Z-nya, berarti Z sama dengan 0. Ini lantaimu. Gitu ya. Kemudian ada lagi bidang yang sejajar XOZ sejauh C. Misalnya Z sama dengan C. Katakanlah Z sama dengan 5. Nah, itu berarti atapmu. Jadi misalnya begini. Sebentar. Nah, kamu kan ada di sini. Ini lantaimu, ini depanmu, ini kirimu. Kemudian untuk Z sama dengan 5 itu atapnya. Nah, atapmu kamu berada di sini. Menghadap sana, ini kirimu. Ini bidang XOZ atau Z sama dengan 0. Ditarik ke atas sejauh 5. Nah, berarti Z sama dengan 5. Kalau bidang ini ditarik ke bawah sejauh 5, berarti Z sama dengan min 5. Begitu nggih? Terus kemudian ada bidang yang sejajar sumbu koordinat. Nah, bidang yang sejajar sumbu koordinat. Misalnya sumbu Z, berarti bidangnya persamaan umumnya AX plus BY plus D sama dengan 0. Sejajar sumbu Z kurang lebih tidak ada Z-nya. Gitu ya. Nah, contohnya itu. Nah, contohnya ini 4X plus 3Y sama dengan 12. 4X plus 3Y sama dengan 12. Nah, sumbu Z-nya mana? Yang ini, nah, yang biru. Nah, sumbu Z ini bidang yang sejajar sumbu Z. Nah, persamaan umumnya ini AX plus BY plus D sama dengan 0. Tidak ada Z-nya. Artinya, bidang ini karena sejajar dengan sumbu Z, artinya bidang ini tidak akan memotong sumbu Z dimanapun.
Nah, begitu. Kemudian, bidang yang sejajar sumbu Y tidak ada Z-nya. AX plus CZ plus D sama dengan 0. Ini saya hilangin dulu. Contohnya 4X plus 6Z sama dengan 12. Nah, kita ingat bahwa yang tadi yang sumbu merah itu X, yang hijau Y, yang biru Z. Nah, harusnya begini ya, ini biar lebih mudah dari samping. Nah, bidang ini persamaannya 4X plus 6Z plus 4X plus 6Z sama dengan 12. Tidak ada Y-nya. Berarti bidang ini sejajar sumbu Y atau tidak akan memotong sumbu Y dimanapun. Begitu. Kemudian yang terakhir, masih bidang yang sejajar sumbu koordinat, yaitu bidang yang sejajar sumbu X. Tidak ada X-nya. Langsung BY, CZ plus D sama dengan 0. Contohnya, yaitu 3Z plus 6Z sama dengan 12. Nah, sumbu X yang merah. Nah, bidang ini 3Y plus 6Z sama dengan 12 itu sejajar sumbu X, sehingga tidak mungkin memotong sumbu X dimanapun. Gitu. Terus kemudian bidang yang melalui sumbu. Kalau tadi bidang sejajar sumbu koordinat, sekarang bidang melalui sumbu Z. Bedanya kalau di sini nilai D-nya sama dengan 0. Kalau melalui sumbu, D-nya sama dengan 0. Kalau tadi bidang melalui sumbu Z masih ada nilai D-nya, meskipun 0, sekian atau min 0, sekian. Contohnya, Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2X. Nah, Y sama dengan 2X, tidak ada X-nya, tidak ada D-nya. Berarti bidang ini melalui sumbu Z dari Z negatif tak hingga sampai Z positif tak hingga. Gitu ya. Dan seterusnya. Boleh Y sama dengan 2X, Y sama dengan 3X, Y sama dengan X, dan seterusnya. Terus kemudian bidang yang melalui sumbu Y. Contohnya yaitu Z sama dengan 2X. Tidak ada Z-nya. Nah, melalui sumbu Y. Ini Z sama dengan 2X. Dia melalui sumbu Y dari Z negatif tak hingga sampai Z positif tak hingga. Itu tadi Z sama dengan 2X. Kalau dibalik Z sama dengan min 2X begini. Nah, ini juga masih melalui sumbu Y dari negatif tak hingga sampai Y positif tak hingga. Kalau masih belum jelas, bisa dipraktekkan di GeoGebra-nya ya. Terus kemudian yang terakhir, nah, yang terakhir itu bidang yang melalui sumbu X. BY plus CZ sama dengan 0. Tidak ada D-nya, tidak ada A-nya. Contohnya Y sama dengan 2Z. Nah, ini melalui sumbu Z bergerak dari positif tak hingga sampai Z negatif tak hingga. Waduh, gimana ini muternya? Nah, gini ya, kurang lebih. Oh. Pusing nih. Nah, ini. Nah, ini melalui sumbu Z dari Z negatif tak hingga sana jauh sampai ke depan Z positif tak hingga. Contoh yang lain ini kan Y sama dengan 2Z diubah Y sama dengan min 2Z. Nah, ini juga melalui X negatif tak hingga sampai X positif tak hingga. Begitu.